Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Ayo Pak Dewo, sini Pak. Aja Pak. Gimana Pak? Pak, sebenarnya udah berapa kepala desa yang mau diinikan Pak? Pak, sampaikan Pak. Pertanyaannya gimana? Ya, kira-kira soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Ya. Soal dipercaya atau tidak, Pak. pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada 1 orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan. Dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas, LSM, dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Dan itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari? Enggak, bukan, jadi gimana Pak? Jadi kapan dikorbankan? Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya itu pengulangan Pak. Soal Bapak ditetapkan tersangka DJKA, terakhir gimana Pak? Anda ditetapkan sebagai tersangka DJKA gimana Pak? Bapak ditetapkan tersangka DJKA. Bang, sambil jalan Bang, sambil jalan. Bapak ditetapkan tersangka DJKA gimana Pak? Ada tanggapan Pak Dewo? Pelan-pelan aja. Ada tanggapan Pak? Tanggapannya saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa.
Ayo Pak Dewo, Ayo, Pak Dewo, sini, Pak. maju aja, Pak. Gimana Pak? Pak, sebenarnya udah berapa kepala desa yang mau di ini kan Pak? Ayo Pak, sampaikan Pak. Pertanyaannya gimana? Ya, kira-kira soal apa permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Ya. Soal dipercaya atau tidak mau Oke Pak. pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada satu orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi dia tidak melakukan, dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan Bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas, LSM, dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Yaitu, dan itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari? Enggak, sama Bukan, sekali jadi gimana Pak? Jadi kapan dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya Itu pengulangan Pak, soal Bapak ditetapkan tersangka DJKA, terakhir gimana Pak? Anda ditetapkan sebagai tersangka DJKA gimana Pak? Bapak ditetapkan tersangka DJKA. Bang, sambil jalan bang, sambil jalan. Bapak ditetapkan tersangka DJKA gimana Pak? Bang, sambil jalan. Ada tanggapan Pak Dewo? Ada tanggapan Pak? Tanggapan nggak?